Data, kali ini kita akan membahas mengenai lahan unit usaha pertanian. Bagian ini wajib ditanyakan untuk setiap pengelola usaha pertanian. Khusus untuk petugas yang akan mencacah usaha pertanian perorangan atau UTP di wilayah PEPI, Di setiap halaman baru dan lembar tambahan, jangan lupa untuk mengisikan identitas rumah tangga di pojok kanan atas. sebelum kita membahas lebih jauh tentang lahan di Sensus Pertanian 2023, bagi petugas UTP diharapkan untuk tidak lupa menanyakan identitas unit usaha ya. Nomor dan nama pengelola unit usaha pertanian dapat disalin dari rincian di bagian keterangan anggota rumah tangga. Petugas dapat meminta responden untuk menunjukkan dokumen KTP ataupun KK guna mengisi rincian NIK. Jika NIK pada KTP atau KK berbeda, isian NIK berdasarkan dokumen terbaru. Apabila responden tidak memiliki NIK atau nomor HP atau email, petugas wajib menulis tanda strip pada rincian yang bersesuaian. Petugas UTP juga menanyakan jumlah hari kerja selama 1 Mei 2022 hingga 30 April 2023. Perlu diketahui, responden dikatakan bekerja jika lama waktu bekerja paling sedikit 1 jam tanpa terputus, maka sudah dianggap 1 hari kerja. Selain jumlah hari kerja, petugas juga perlu menanyakan kepemilikan kartu tani atau kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA. Jika memiliki kartu tersebut, petugas dapat meminta responden untuk menunjukkannya. Berikut merupakan contoh kartu tani dan kartu KUSUKA ya sahabat data. Sekarang, kita akan membahas mengenai lahan pertanian. Perlu diketahui bahwa lahan yang dicatat merupakan lahan yang dioperasikan pengelola unit usaha pertanian dalam satuan meter persegi. Lahan pertanian yang dicakup tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan ini tidak termasuk lahan milik sendiri yang sedang disewakan, dibagi hasilkan, digadaikan, atau diserahkan ke pihak lain tanpa perjanjian sewa. Khusus UTP, luas lahan yang dikuasai akan ditanyakan untuk setiap bidang lahan. Apa itu bidang lahan? Bidang lahan adalah suatu hamparan lahan yang dikuasai unit usaha pertanian dan dibatasi oleh penguasaan lahan unit usaha lain ataupun batas alam dan batas administrasi. Pada setiap bidangnya, akan ditanyakan lokasi lahan tersebut berdasarkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sedangkan UPB dan UTL, luas lahan yang dikuasai ditanyakan untuk luas lahan secara keseluruhan tanpa dirinci menurut bidang. Khusus UPB, ditanyakan luas hak guna usaha atau HGU, lahan pertanian dan luas lahan yang sudah dimanfaatkan. Terdapat 10 jenis penggunaan lahan oleh setiap usaha pertanian, yaitu sawah, bukan sawah, padang rumput sementara yang ditanam kurang dari 5 tahun, padang rumput permanen yang ditanam lebih dari 5 tahun, sementara menunggu ditanami, menunggu penanaman biasanya selama 1 hingga 5 tahun, tanaman tahunan khusus hortikultura dan perkebunan, kandang ternak, dan bangunan untuk pertanian lainnya, kegiatan kehutanan, kegiatan budidaya perikanan, bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal. Khusus UPB dan UTL, 10 lahan tersebut akan ditanyakan lokasi lahan, yaitu provinsi sampai desa. Khusus UTP, untuk mengetahui kepemilikan lahan, petugas dapat meminta responden untuk menunjukkan bukti kepemilikan seperti sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan atau dokumen lainnya. Petugas juga harus menanyakan jenis irigasi yang digunakan pada setiap bidang lahan seperti irigasi permukaan tanah, irigasi bawah tanah, irigasi siraman, irigasi tetesan kepada UTP. Demikian penjelasan lahan usaha pertanian. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.